Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, rasa syukur dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, saudara-saudara sekalian, luar biasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, dan kesehatan yang diberikan Allah. Kemudian nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman. Itu yang pertama sekali, nikmat iman di dalam Islam. Selawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran Rasulullah SAW hingga akhir hidup kita, hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara-saudara sekalian berdoa, meminta dan memohon kepada Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan punya keinginan, berdoa kepada Allah. Terus kita berdoa lagi, terus kemudian doa kita rasa-rasanya nggak dikabulkan. Belum dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah. Kita bisa introspeksi. Kemudian kita ada rasa khawatir dalam hati kita. Ya, rasa khawatir dalam hati kita. Jangan-jangan doa kita nggak mungkin dikabulkan. Keinginan kita, permintaan kita, permohonan kita, rasa-rasanya kita khawatir. Ada rasa putus asa kita. Ya, nggak mungkin dikabulkan doa kita. Tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Allah dalam surat Maryam. Yaitu bagaimana Nabi Zakaria diabadikan oleh Allah. Allah sendiri yang mempatenkan, yang mengabadikan Allah sendiri kepada seorang Nabi Zakaria. Sampai sosok Nabi Zakaria itu pun dikabarkan Allah, dijelaskan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Agar nanti Nabi Muhammad sebagai contoh umat hari ini untuk mengikuti bagaimana sikap bahwasanya Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa dalam rahmat Allah. Di mana dijelaskan di surat 19 ayat yang keempat, Allah mempatenkan walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, bahwasanya Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa dalam rahmat Allah. Tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa. Sehingga apa yang menjadi khawatir oleh seorang Nabi Zakaria? Hari ini kita mengkhawatirkan ketika berdoa kita pada Allah, kita khawatirkan harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, kemudian rumah kita. Padahal umur kita sudah tua ini, itu yang kita khawatirkan. Tapi sosok Nabi Zakaria, dia mengkhawatirkan apa? Keturunannya. Ya, keturunannya. Bagaimana Zakaria berharap keturunannya itu, keturunan anak-anak yang soleh. Untuk apa? Untuk meneruskan ajaran agama ini. Itu yang dikhawatirkan Nabi Zakaria. Itu bedanya gitu dengan umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW hari ini. Dikhawatirkannya harta, kedudukan, jabatan. Itu yang dikhawatirkannya. Gimana ya kalau anakku nggak sukses, gimana anakku nggak di jabatan menteri, gimana nggak anakku di anggota DPR. Itu yang dikhawatirkan. Sementara Nabi Zakaria, sosok Nabi yang diberi contoh oleh Allah. Dijelaskan oleh Allah sekalipun kepada Nabi Muhammad. Itu dijelaskan. Ya, bahwa Nabi Zakaria itu, walam aku bidu'aika rabbi syaqiya. Bahwasanya tidak pernah Nabi Zakaria berdoa putus asa. Tidak pernah kecewa dalam berdoa. Terus dia berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah. Tidak pernah kecewa. Tidak pernah berputus asa Nabi Zakaria. Apa yang dikhawatirkan seorang sosok Nabi Zakaria? Yaitu keturunannya anak yang soleh.
langsung dihadirkan oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah doanya. Karena Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dengan Allah dalam berdoa. Dihadirkanlah sosok Nabi yang namanya Yahya. Diberikan hikmah kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya Yahya. Langsung Allah yang memberikan namanya Yahya. Luar biasanya. Wajar, manusia hari ini khawatir, wajar. Nabi Zakaria juga khawatir. Ya Allah, apa iya ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah banyak beruban. Apa iya ya Allah, doaku dikabulkan? Apa iya permintaanku dikabulkan? Itu dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Sampai dihadirkan oleh Allah anak yang namanya langsung diberikan Allah Yahya. Kemudian Zakaria juga ada rasa kekhawatirannya. Ya Allah, apa iya akan punya keturunan ya Allah aku? Anak yang soleh, anak yang diridhoi. Istriku seorang yang mandul ya Allah. Aku umurku sudah tua ya Allah. Apa iya? Itu dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Akhirnya Allah menjawab doanya Nabi Zakaria. Apa yang kita ambil ibroh pelajaran hari ini? Maka hari ini kita ambil ibroh pelajarannya. Janganlah kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa kita dalam berdoa kepada Allah. Berdoa kita pada Allah. Sekali kita berdoa, 2 kali berdoa, seminggu berdoa terus, 2 minggu berdoa terus kita. Sebulan, setahun, 2 tahun, terus belum dikabulkan oleh Allah. Ya, kita berhenti berdoa. Kita tidak mencontohkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan tidak mencontohkan seorang sosok Nabi Zakaria. Karena luar biasanya ayat ini, bahwasannya di surat Maryam ini Allah menjelaskan, ya, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sosok Nabi Zakaria, agar Nabi Muhammad juga bisa menyampaikan kepada umatnya, hei, lihat itu sosok Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Bahwasannya Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa. Sama sekali tidak pernah kecewa. Dari mulai dia berdoa, belum dikabulkan, tidak pernah kecewa. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Maryam. Maka hari ini sosok Nabi Zakaria bisa menjadi contoh, menjadi ibroh pelajaran. Ya, dengan kekhawatirannya, ya, istrinya mandul, umurnya sudah tua, tulangnya lemah, rambutnya sudah beruban. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini bisa sosok Nabi Zakaria dan dijelaskan oleh Allah. Nabi Zakaria adalah yang diberi rahmat oleh Allah, seorang hamba Nabi Zakaria. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Nabi Zakaria. Dan Allah telah mewahyukan juga kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dalam surat Maryam. Menjadi pelajaran bagi kita semua. Permisa, kita silakan subscribe dan komentar. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.